Ikhtiar kuncinya apa, Bapak Ibu? Mungkin bisa diperhatikan. Jadi tolong kita muhasabah sebentar terhadap semua ikhtiar yang kita lakukan. Perhatikan untuk setiap yang kita lakukan, yang pertama niatnya. Jadi kalau dalam agama ya selalu dituntunkan agar niat apapun selalu lillahi ta'ala, karena Allah saja. Hindari pamrih-pamrih yang tidak perlu. Semuanya biarkan, berikan pada Allah saja, tanpa kompromi, tanpa minta pamrih apapun. Redaksinya niat itu kan selalu berakhir lillahi ta'ala, berarti hanya untuk Allah saja. Niat apapun, jadi biar jadi ibadah, apapun tindakan kita, mari diniati lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga kaifiat. Selain niat harus ngerti ilmunya, namanya kaifiat. Kaifiat itu teknisnya. Ingin menolong orang misalnya, saya niat Pak ingin bantu orang lillahi ta'ala. Niatnya sudah benar, tapi kaifiatnya juga harus benar. Kalau caranya salah, niatnya nolong orang lillahi ta'ala bisa jadi dosa. Misalnya ngasih tetangganya apalah bantuan uang tapi dilempar ke mukanya misalnya, lu kaifiatnya salah, caranya salah. Atau sambil caci maki, bikin yang diberi sakit hati, niatnya salah. Niatnya benar, kaifiatnya salah. Ingin memberantas kemungkaran tapi caranya dengan menyakiti orang lain, kaifiatnya salah. Niatnya benar, tapi harus ngerti kaifiat, ngerti cara. Mencari rezeki lillahi ta'ala untuk beribadah, niatnya benar, tapi kaifiatnya juga harus benar, harus ngerti caranya. Untuk kaifiat butuh ilmu. Maka Bapak Ibu tidak boleh malas belajar atau berhenti belajar. Tambah ilmu terus, karena kita manusia ini terbatas, banyak kelemahan. Yang mengatasi itu adalah ilmu, termasuk kaifiat tadi. Kalau Imam Ghazali memberi isyarat kalau ada orang melakukan kebaikan tapi kaifiatnya salah, keliru, sehingga niatnya baik malah dapat dosa, itu seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Mencuci dengan air kencing itu kan niatnya mencuci kan bagus untuk membersihkan, tapi caranya salah. Kok pakai air kencing malah tambah najis, tambah kotor. Maka perbuatan baik harus melalui proses yang baik. Menasehati itu baik, tapi kaifiatnya juga harus cocok. Jangan menasehati malah blunder, yang dinasehati tambah marah, tambah rusak. Mungkin menasehatinya pakai maki-maki, pakai apa, tambah marah, kaifiatnya salah. Ini penting nomor 2. Ikhtiar itu niatnya harus baik, kaifiatnya harus baik. Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu posisi batinnya. Seringkali kalau Bapak Ibu belajar tasawuf nanti, batin itu bisa merusak amaliyah lahir. Sholat itu kewajiban, ibadah, pastinya sangat utama, tapi kalau batinnya rusak, misalnya sholat dengan riya, pamer untuk orang lain, sholat untuk ujub, membanggakan diri, itu kan batinnya rusak, sholatnya juga rusak. Maka yang ketiga, akhlak. Puasa, yo pas puasa sih tidak makan, tidak minum, tapi saat dia berpuasa, dia menyakiti orang lain atau dia menggolimi orang lain, itu kan akhlak. Jadi akhlak nomor 3, bereskan batinnya. Kalau kaifiat tadi kan teknis lahiriahnya, sholat yang baik, sedekah yang baik, zakat yang baik. Kalau ini akhlak itu batinnya. Akhlak yang rusak, dimensi lahirnya juga bisa dianggap rusak.
Jadi yang ketiga ini, bereskan akhlak karakter tadi. Yang kita lakukan harus didukung dengan akhlak yang karimah. Yang keempat, adab. Kalau adab ini sambungannya akhlak. Kalau akhlak itu batin, adab ini sopan santun, tata krama. Adab lebih ke dunia sosial. Jadi adab itu ya kesepakatan. Misalnya kalau di Indonesia, cara menghormati orang cium tangan itu adab. Menghormati orang tua itu akhlak. Tapi mencium tangan itu adab. Mungkin di tempat lain adabnya berbeda. Di barat itu kalau ngobrol sama orang tua, itu kita harus menatap matanya. Kalau mata kita noleh ke sana kemari menunduk juga dianggap tidak hormat pada yang lebih tua. Kebalikannya kalau di timur jangan lihat matanya, kalau bisa menunduk. Ini adab, tapi nilai yang dibalik itu dua-duanya sama, menghormati orang tua. Ini adab. Jadi penerjemah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Adab, kita harus paham tata krama sopan santun di sekeliling kita. Pahalanya banyak tapi menyakiti orang lain, ini hubungannya sama adab. Itu bisa merusak pahalanya. Makanya ada hadis itu kan, ketika Kanjeng Nabi tiba-tiba tanya pada para sahabat, ngertikah engkau orang yang rugi? Orang yang rugi, nanti di belakang dijelaskan sendiri oleh Kanjeng Nabi, orang rugi itu bukan yang dagangnya tidak untung atau bisnisnya tidak lancar, tapi orang yang nanti kalau meninggal amalnya banyak. Ikhtiarnya luar biasa, pahalanya besar, tapi semuanya habis karena dia menyakiti orang lain, karena dia tidak menghargai orang lain, mengalirkan darahnya orang lain, dan lain sebagainya. Itu ternyata adab juga bisa mempengaruhi. Terus jangan lupa doa. Jadi doa ini kunci juga, karena Bapak Ibu, orang yang tidak mau berdoa ini sebenarnya ciri orang yang merasa dirinya sudah mampu. Takabur. Kalau dalam tasawuf, orang yang seperti ini bahkan disebut orang yang melakukan syirik kecil, menduakan Allah dengan dirinya sendiri. Jadi tetap harus mau berdoa. Jangan ada kalimat-kalimat, "Alah kayak gini aja, aku sendiri ngatasi deh." Itu menunjukkan merasa bisa, merasa mampu, merasa besar. Padahal tadi jangan lupa, sewaktu-waktu Allah intervensi dengan qadarullah-nya. Bapak Ibu yang merasa bisa, merasa besar, itu bisa selesai saat itu juga. Maka jangan lupa doa. Doa itu mengisyaratkan tetap jangan tinggal Allah. Jangan lupakan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Jadi niat, kaifiat, akhlak, adab, doa, kemudian istiqomah. Istiqomah ini penting Bapak Ibu, karena di antara tantangan berat kita ketika melakukan kebaikan itu istiqomah. Kalau awal sebelum dimulai itu biasanya problemnya adalah syaja'ah. Kalau katanya Imam Ghazali, syaja'ah itu keberanian untuk memulai. Kalau sudah berani mulai, tantangannya biasanya istiqomah. Mungkin Bapak Ibu membiasakan sholat hajat apa sholat duha kalau pagi. Itu biasanya kalau awal-awal dimulai, baru memulai sholat duha, sholat hajat, itu biasanya rasanya masih mantep. Tapi nanti lama-lama ada godaan. Biasanya ya godaan setan, yuwaswisu fi sudurinas. Sholat duha kita, sholat malam kita, itu rasanya kok biasa-biasa saja ya. Atau rasanya kok enggak ngefek ya. Itu godaan untuk kita tidak istiqomah. Jadi kita merasa kehilangan kemantapan. Kita merasa, wah, rasanya kok enggak ngefek ya, saya sudah sholat malam, saya sudah sholat duha, toh ini juga sunnah kok, enggak terus-teruskan juga enggak apa-apa, wong iki sunnah. Ini kita kehilangan keistiqomahan. Godaannya itu, maka istiqomah penting.
Kebaikan itu Allah yang lebih suka apa? Kecil-kecil, adwa muha wa inkola. Yang kecil-kecil tapi dawam, istiqomah, mudawamah. Nah, ini penting. Jadi ikhtiar itu, kebaikan itu harus kita istiqomahkan. Jangan kalau pas lagi semangat seperti ini, membara semangat kita untuk mendekat ke Allah, dekat sama Allah. Tapi begitu nanti dilakukan berapa kali, rasanya hilang, kemudian tidak istiqomah. Kita ganti yang lain, kita ganti yang lain. Nah, tidak ada istiqomahnya. Keutamaannya amal dan efeknya tidak kita peroleh. Jadi mohon perhatikan istiqomahnya. Saya ulang lagi dah, niat, kaifiat, akhlak, adab, doa, istiqomah, yang terakhir tawakal. Tawakal itu apapun hasilnya, apapun yang kita jumpai dari ikhtiar kita dengan 6 hal di atas, hasilnya kita terima, kita serahkan semuanya pada Allah, itu namanya tawakal. Kalau ada suksesnya, alhamdulillah, jasa paling besar adalah Allah, maka kita bersyukur, itu namanya tawakal. Kalau ada gagalnya, diakuilah kelemahan kita dan kembalikan juga pada Allah. Engkau ya Allah yang Maha Kuasa mengatur segalanya. Itu namanya tawakal. Terus ikhtiar lagi, mulai lagi, niat lagi, kaifiat yang benar, akhlaknya ditata, adabnya dibereskan, sambil tidak lupa berdoa dan diistiqomahi terus, kemudian hasilnya apapun tawakal.